Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Mayop Manufaktur, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transaksi yang terjadi di perusahaan manufaktur, yaitu CV Laras Bakery ya. Ini ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2015. Seperti biasa, apabila memang masih bisa dibuka, kalian tinggal buka Mayopnya, kemudian pilih yang open. Apabila sudah limit, tinggal kalian bikin lagi dari awal ya, supaya banyak latihan. Ini juga sebetulnya tadi Bapak bikin dari awal dulu sampai dengan saldo, sehingga untuk sekarang tinggal open. Ini tidak usah dirubah. 30 hari continue, oke ya. Ini no. Di sini sudah muncul saldo awal masing-masing akun dan juga barang, kemudian utang piutang. Jadi kita perkecil dulu. Di pertemuan terakhir, di video terakhir, itu adalah pembuatan atau cara pembuatan kartu utang piutang persediaan berikut dengan saldonya. Pertemuan kali ini kita akan coba bagi dua supaya videonya tidak terlalu panjang. Di video ini akan kita bahas transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 17. Video berikutnya nanti tanggal 19 sampai dengan yang terakhir ya. Oke, nah ini transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2015. Kita mulai dari transaksi yang tanggal pertama. Tanggal 1, melakukan jurnal balik atas persediaan dalam proses untuk pesanan FG02 dengan rincian sebagai berikut ini ya. Nah, jurnal balik ini adalah pada dasarnya ini. Di neraca sebelumnya ada WIP inventory 5.500.000. Ini adalah persediaan barang dalam proses, artinya barang yang belum selesai diproduksi, barang setengah jadi, belum selesai. Nah, pada awal periode berikutnya, barang yang belum selesai diproduksi ini dilanjutkan untuk diproduksi supaya menjadi produk selesai, sehingga dari material inventory, dari WIP inventory ini akan dimasukkan kembali ke dalam work in process, di proses produksi kembali di sini. Sehingga harus dibalik, dari sini kita masukkan kembali ke sini gitu ya. Caranya tinggal dibuat jurnal pembalik saja dari record journal entry. Kita masukkan account record journal entry, tanggalnya tanggal 1, memonya jurnal pembalik saja. Nah, debitnya kita rincikan ini masing-masing. WIP material senilai 3.250.000, kemudian WIP tenaga kerja langsung, dan BDP BOP ya. Kreditnya kita masukkan WIP inventory senilai 5.500.000, sehingga nanti dari WIP inventory yang asalnya saldonya debit, di sini dicatat kredit, akan pindah atau disebar kembali menjadi ini ya. Itu kalau di neraca sebelumnya tidak ada saldo WIP inventory, maka jurnal pembalik ini tidak usah dibuat gitu ya. Jadi tergantung nanti di sini apakah ada saldonya atau tidak gitu. Oke, itu untuk transaksi yang pertama. Kita coba klik record ya. Pengaruhnya di sini WIP inventory 0 dan dia pindah ke sini ke work in process 5.500.000. Kemudian berikutnya tanggal 3 Desember menerima pelunasan piutang dari toko Lumer. Nah, pelunasan piutang ini sudah biasa sama ya, baik itu perusahaan jasa, dagang, pasti harusnya sudah bisa ya. 3 Desember berarti dari sales, receive payment, customernya pilih dari toko Lumer. Kemudian tanggal, kalau nanti ada ID silakan isikan ID ya. Ini tanggal 3. Dilunasi 20 juta. Jadi setelah tanggal kita tinggal klik receive all. Nah, ini akan terisi di amount received dan amount applied. Kalau dibayarnya sebagian, ini harus diketik manual. Kalau dilunasi langsung saja receive all. Kita klik record. Itu untuk transaksi yang kedua ya, tanggal 3. Tanggal 5 dibeli bahan baku. Ini tunai ya, dibeli bahan baku tunai kepada PT Nusatex. Nah, purchase, enter purchase sama awalnya seperti biasa. Kemudian kita pilih suppliernya Nusatex ya, awas jangan salah pilih.
Pastikan teks inklusif ini hilang. Kalau masih ada teks inklusif checklist ini hilangkan. Kemudian tanggalnya tanggal 5. Klik di sini sebanyak 6.000, hati-hati. Nah, jumlahnya tab 3 kali. Dia otomatis karena barang yang dibeli hanya satu ya, materi inventory yang ini saja. Tab lagi sampai dengan kolom harga, masukkan 4.000. Enter. 24 juta, PPN-nya 2.400.000. 24 juta, PPN-nya 2.400.000. Sehingga total 26.400 dan tunai. Maka pay today kita isikan sejumlah total amount. Enter. Sehingga balance due-nya 0. Tidak ada saldo untuk hutang karena ini kan tunai. Itu ya untuk transaksi tanggal 5 ini. Masih sama lah, kurang lebih masih sama di perusahaan dagang juga. Kalau tidak tunai berarti kredit, ininya tidak usah diisi. Kita record. Ini nomor cek katanya nggak apa-apa, abaikan, oke saja. Cancel. Tanggal 7 menyerahkan pesanan FG01. Menyerahkan di sini dalam arti menjual ya, bukan menyerahkan secara cuma-cuma, rugi nanti ya. Sales berarti kan, sales, enter sales, kemudian pilih customernya, kita menjual ke aneka rasa, tanggalnya tanggal 7. Sini 15.625 tab 3 kali. Nah yang ini kan karena FG2 belum ada, saldonya masih 0. Sesuai dengan di soal juga kan ini menjual yang pesanan sebelumnya ya. Oke, tab lagi, harganya harga jual per unit 6.500. Enter. Secara tunai. Nah sama seperti tadi, kalau secara tunai pay today-nya diisi sejumlah total amount-nya 111.718.750 dan jangan lupa di enter. Pastikan balance due-nya 0 ya. Kalau masih ada selisih berarti kalian mengetik di pay today-nya salah, jadi harus hati-hati. Kita cek lagi, tanggal 7 menjual 15.625, FG01, harga jual 6.500 dan dibayar tunai sehingga balance due-nya 0. Kalau sudah kita record. Oke, cancel. Sekarang tanggal 10. Nah ini mendapat pesanan baru nih dari Andi 5.000 unit dengan kode pesanan FG03. Di sini ketika kita baru mendapatkan order, baru mendapatkan pesanan, tugas kita adalah hanya membuat kartunya saja dulu karena kan belum ada transaksi lain-lain, belum ada ibaratnya produksi dan sebagainya, sehingga di sini kita tinggal ke inventory, item list. Ini kan baru FG1, FG2 ya, klik new, FG strip 03. Nah ini kan name-nya finish good, sama seperti finish good yang sebelumnya. Yang di checklist ini hanya I sell dengan I inventory. Kenapa? Karena kan I buy tidak usah di checklist karena tidak dibeli tapi dibuat, karena ini kan perusahaan manufaktur. Tetapi harus tetap diisi semua. Cost of goods sold, ini sales, dan ini FG inventory. Selling detail isikan PPN. Nah ini seperti ini, selesai untuk tanggal 10. Klik OK. Sudah muncul di sini ya. Ini kita close. Kemudian tanggal 12, nah ini yang mungkin sedikit berbeda, belum pernah ada di perusahaan jasa ataupun dagang. Pemakaian bahan baku untuk pesanan FG02 sebanyak 2000 unit. Nah jadi bahan baku yang ada diambil dari gudang, dimasukkan ke pabrik untuk diolah supaya nantinya jadi barang jadi gitu ya. Di Mayop kita mengerjakan dari command center inventory, kemudian adjust inventory ya. Langkahnya masukkan dulu tanggal, ini tanggal 12, pemakaian BB untuk FG02. Oke ya, pemakaian bahan baku, sehingga item number di sini yang kita pilih adalah bahan baku karena kan yang dipakai ya. Karena dipakai itu berarti dikurangi, sehingga di sini kuantitinya harus pakai tanda min. Artinya saldo bahan bakunya itu berkurang karena diambil untuk diolah gitu ya.
sebanyak 2000 unit. Hati-hati nolnya ya. Unit cost isikan 4000 ya. Dari mana? Lihat dari sini, ini kan totalnya 8 juta, sehingga 8 juta dibagi 2000 itu dapat 4000. Atau boleh saja sih kalian ngisi di sini tapi lebih baik di sini sajalah 4000 ya, karena kan nantinya hasilnya harus minus ya. Kenapa minus? Karena kan kuantitinya minus, supaya nantinya berkurang saldo bahan bakunya. Kemudian akun yang kita isikan di sini adalah ini WIP material atau BDP BBB kalau di manual ya, barang dalam proses bahan baku, use account. Kita cek dulu deh untuk yang ini, karena kalau yang lain tadi udah biasa ya. Nah kan, sehingga nanti jurnalnya begini, debitnya WIP material, BDP BBB pada persediaan BB atau persediaan bahan baku. Ini terbalik seperti ini posisinya karena pakai min. Kalau kalian tidak pakai min, maka nanti materialnya dianggap bertambah. Nah itu yang harus hati-hati ya. Setiap pemakaian bahan baku selalu pakai tanda min di jumlah barang. Itu ya. Ini untuk pemakaian bahan baku. Nanti setiap pemakaian bahan baku seperti ini. Klik record. Nah itu untuk tanggal 12. Tanggal 13 ternyata masih sama, tapi ini untuk FG03 ya. Caranya masih sama. Inventory, just inventory, tanggal 13, pemakaian BB untuk ini FG03 masih sama. Nanti kalau misalkan ada soal bahan bakunya ada beberapa ya, kalian harus diperhatikan juga ya, bahan baku mana yang digunakan. Ini min 5000, harganya masih sama, totalnya 20 juta, akunnya masih sama, yaitu BDP BBB atau WIP material. Kita cek ulang. Ini ya, WIP material nambah, material inventory berkurang. Oke, berarti sudah betul ini untuk transaksi tanggal 13. Record. Cancel. Berikutnya, ini 15-16 ada kaitannya ya. Tanggal 15 ini baru pembebanan biaya tenaga kerja secara keseluruhan atau total senilai 10 juta. Terutang, artinya belum dibayar, baru dibebankan saja. Kita buat account, record journal entry. Ini tanggal 15 ya. Biaya tenaga kerja. Nah, ini beban gaji 10 juta pada utang gaji, di kredit 10 juta. Selesai. Kan belum dibayar ya, baru dibebankan ini. Terutang ini kredit ya, sehingga jurnalnya cukup seperti ini untuk tanggal 15. Nanti lanjutannya tanggal 16. Ini kita record dulu. Oke. Nah, di tanggal 16 dari 10 juta ini ternyata katanya rinciannya alokasinya adalah 4.500.000 untuk BTKL, 5 juta untuk biaya pemasaran dan administrasi umum ya, gaji di situ, dan BOP sesungguhnya 500.000, sehingga ada bagian yang harus kita petakan. Sehingga jurnalnya masih di sini. Ini ganti tanggal 16. Kemudian alokasi BTK. Yang pertama ini dulu, biaya tenaga kerja langsung. Maka kita pilih ini, BDP BTKL senilai 4.500.000. Kemudian yang kedua, nah untuk biaya gaji upah bagian pemasaran dan administrasi ini sebetulnya tidak usah kita petakan ulang dari beban gaji tadi, karena memang posisinya harus di beban gaji ya. Nah untuk BOP sesungguhnya 500.000 kita masukkan ke BOP sesungguhnya. Di akun 5 ada FOH aktual itu yang sesungguhnya terjadi 500.000. Jadi artinya dari 10 juta ini harusnya kalau tadi langsung itu seperti ini gitu ya. Baru di sininya beban gaji yang wage and salaries expense 5 juta. Tapi karena ini di awal belum ada rinciannya, misalkan ya, baru ada total dulu. Nah, bikin total dulu baru dibuatkan seperti ini. Nah, kreditnya kita masukkan yang ini, sehingga nanti si salaries and wage expense-nya berkurang sebesar 5 juta. Tinggal berapa? Tinggal 5 juta untuk yang ini saja.
Jadi diakui untuk beban gaji atau salaries and wage expense itu hanya sebesar 5 juta. Yang 45 nanti masuk ke sini, yang 500 masuk ke sini. Itu maksud dari tanggal 16 ini ya. Kalau sudah, kita record, kemudian cancel. Untuk tanggal 17 ini adalah penjurnalan BOP yang dibebankan. Nah, kan tadi sudah bahan baku, sudah tenaga kerja, ini penjurnalan BOP yang dibebankan. Katanya 100% dari BTKL. Nah, tinggal lihat di sini, oh BTK-nya 4.500.000. Kalau 100% berarti sama ya jumlahnya. Maka account Riko Juna entry, tanggalnya tanggal 17. Memonya BOP dibebankan. Untuk FG2. Debitnya BOP dibebankan adalah BDP BOP. Senilai tadi sama dengan ini ya, 4.500.000. Pada BOP dibebankan ada di akun 5. Nah, yang ini yang applied itu BOP dibebankan. Ini sebetulnya belum terjadi. Biaya ini belum terjadi ya, tapi dia baru ditaksir, dikira-kira. Oh, kayaknya nih untuk FG2 akan muncul BOP itu senilai 4.500.000. Baru dikira-kira, baru ditaksir, perkiraan saja gitu ya. Nah, itu untuk transaksi tanggal 17. Jadi masuknya ke applied. Kalau sudah, diklik record. Ini cancel saja. Nah, itu untuk transaksi tanggal 17. Satu lagi ya untuk video bagian ini supaya tergambar. Nah, ini transaksi tanggal 19. Transfer produk selesai nih, yang FG02 selesai diproduksi, katanya menjadi 4.500 unit dengan harga satuannya 5.000 per unit. Rinciannya bahan baku ini, tenaga kerja, dan BOP. Ini ada dua langkah yang harus kita kerjakan. Kita cek di sini dulu ya di account list. Nah, ini kan ada ini ya. Kita lihat WIP material 31 juta ini bersumber dari yang FG2 dan FG3 ya. Sedangkan direct labor dengan FOH ini masih FG2. Nah, jumlahnya masih sama. Jadi dari sini pada dasarnya akan kita pindahkan menjadi barang jadi. Tapi karena ini masih terpecah-pecah, harus kita gabung dulu supaya jadi satu kesatuan, sehingga nanti bisa dipecah kembali menjadi unit barangnya. Kalau masih seperti ini masih belum bisa. Jadi dari sini, ini kan masih proses produksi nih. Kita pindahkan dulu ke akun sementara, yaitu production cost di sini. Jadi satu nantinya, ya. Baru nanti dari sini kita pindahkan ke FG inventory, gitu. Caranya adalah yang pertama dari account dulu, record journal entry. Ini tanggalnya tanggal 19. Transfer produk selesai. FG02 ya. Debitnya tadi production cost dulu. Lewat aja dulu nggak apa-apa. Ini di kredit 11.250. Kemudian BTKL delete, pindah ke kredit 5625, dan FOH sama. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, 22.500.000 ya. Jadi dari akun yang 3 ini menjadi satu di production cost ini. Nanti dari production cost ini akan kita masukkan ke FG inventory, dirinci berapa unitnya, berapa harga per unitnya. Seperti ini dulu langkah pertamanya ya. Untuk tanggal 19 kita record, cancel. Kemudian langkah berikutnya adalah kita petakan 22.500 itu berapa unit, berapa harganya tadi ya. Ke inventory, adjust inventory, mirip pemakaian bahan baku tapi ya beda dalamnya nanti. Tanggalnya tanggal 19, transfer G02. Nah, yang selesai apa? Awas, hati-hati, bukan bahan baku. Kalau ini, kalau tadi kan pemakaian bahan baku judulnya juga. Kalau ini transfer produk selesai FG02, sehingga di item number kita cari yang FG02 yang ini. Use item. Nah, berapa katanya di sini kan?
di sini tadi 4.500 unit. Jangan pakai min karena kan ini nanti nambah. Unit costnya 5.000. Nah kan, nah di sini akunnya apa? Production cost tadi. Sehingga nanti kalau kita record dicek dulu nih ya, CTRL dengan huruf R. Debitnya FG inventory, kreditnya production cost. Itu ya. Bedanya kalau tadi ini belum ada rincian jumlah barang dan barangnya yang mana, harganya berapa. Kalau ini ketika masuk ke FG inventory sudah ada rincian. Yang FG2 jumlahnya segini, harganya ini. Itu ya bedanya. Sehingga nanti barang siap untuk dijual. Oke, nah ini sudah selesai nih. Untuk transfer produk selesai untuk FG2. Nanti akan ada FG3 di transaksi berikutnya. Oke, ini kita record dulu. Nah, cancel. Cek ulang di account listnya. Nah ini kan material dari FG3 ya, tadi yang sudah lagi diproses ceritanya, belum nambah biaya tenaga kerja dan BOP nya, dan sudah muncul di sini FG inventory untuk FG02 ya. Itu untuk video part pertama untuk transaksi. Nanti kita akan lanjutkan supaya tidak terlalu panjang. Jadi untuk di bagian ini dicukupkan dulu sampai dengan tanggal 19. Kita lanjutkan nanti berikutnya tanggal 20 sampai dengan AJP, yang dua ini AJP, dan sampai dengan report atau dengan laporan. Terima kasih. Silakan diulang-ulang, dilatih supaya kalian bisa lebih cepat memahami. Mudah-mudahan kalaupun sudah ada jadwal nanti misalkan untuk pertemuan tatap muka, kita bisa lebih banyak latihan. Tetap sehat, mudah-mudahan tetap di rumah, semangat, dan ya jangan lupa selalu menjaga diri untuk tidak berkeliaran di luaran. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.